Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Azhara Fuadia dengan NIM akhir 072 angkatan 2021, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi praktikum mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah acara 1, yaitu pengambilan sampel tanah. Untuk pendahuluan, kita perlu mengetahui pengertian tanah dalam pertanian. Tanah dalam bidang pertanian diartikan sebagai media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan organisme yang hidup di atasnya maupun di dalamnya. Lalu, analisis atau pengujian sampel tanah adalah aktivitas menganalisis sampel tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah. Analisis tanah menentukan tingkat kecocokan tanah terhadap aktivitas pertanian dan jenis tanaman yang akan ditanam pada lahan tersebut. Salah satu tahapan analisis tanah adalah pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3, yaitu sampel tanah utuh atau tidak terganggu, sampel tanah agregat utuh, dan sampel tanah tidak utuh atau terganggu. Sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Sampel tanah utuh adalah tanah yang diambil dari lapisan tanah tertentu dalam keadaan tidak terganggu, sehingga kondisinya hampir menyamai dengan kondisi lapangan. Sampel tanah ini digunakan untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susuran pori tanah dan porositas tanah, potensial air tanah, kadar air volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilannya sendiri dengan ring baja, sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Sampel tanah agregat utuh. Sampel tanah agregat utuh adalah sampel tanah yang berupa bongkahan alami yang kokoh dan tidak mudah pecah. Sampel tanah ini digunakan untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilannya sendiri dengan cangkul atau skop dan harus dijaga agar agregat tersebut tidak rusak. Sampel tanah yang terakhir yaitu sampel tanah tidak utuh atau sampel tanah terganggu. Sampel tanah tidak utuh adalah tanah yang diambil menggunakan cangkul, skop, atau bor tanah dalam keadaan tertentu sebanyak 1-2 kg. Sampel tanah ini digunakan untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel ini dalam jumlah sedikit dan dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Selain proses pengambilan sampel tanah, yang perlu diperhatikan adalah cara penyimpanan sampel tanah. Sebaiknya sampel tanah disimpan dalam ruangan yang lembab, kelembapannya relatif kurang lebih 90%, dan suhunya suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu minus 20 derajat Celcius jika untuk jangka waktu yang cukup lama. Tahapan pengambilan sampel tanah utuh. Alat-alat yang digunakan adalah tabung besi baja yang diketahui bobot dan volumenya, skop dan cangkul, dan yang terakhir ada pisau yang tajam dan tipis atau gergaji triplex. Cara kerja pengambilan sampel tanah utuh. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang akan diambil, kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Yang kedua, gali tanah di sekeliling tabung dengan skop atau pisau. Yang ketiga, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang keempat, letakkan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang keenam, tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan skop atau cangkul. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati. Kemudian, potonglah tanah kelebihan yang ada pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata sekali. Agar tidak terjadi penutupan pori tanah, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisaunya miring, bukan tegak lurus. Yang kedelapan, tutuplah tabung dengan tutup plastik. Yang kesembilan, ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan, misalnya pada horizon pada profil tanah. Yang ke-10,
pasang label untuk menandai sampel tanah. Dan yang terakhir, yang ke-11, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan tempat pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam kandungan air sekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering, dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Alat-alat yang dibutuhkan adalah bor tanah, cangkul, pisau, kantong plastik tempat menyimpan sampel tanah, kertas label, dan spidol. Cara kerja pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rerumputan dan serasa tumbuhan. Yang kedua, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabeli. Yang kelima, untuk analisis kimia, biasanya diperlukan sampel tanah komposit atau penyatuan dari beberapa hasil pemboran, diambil rata-ratanya. Yang keenam, untuk percobaan pot diperlukan tanah jumlah banyak, sehingga biasa dilakukan dengan cangkul atau mesin penggaruk tanah, disesuaikan dengan kedalaman tanah, biasanya 0 sampai 20 cm. Yang ketujuh, selanjutnya untuk analisis sampel tanah dikering udarakan dan layak lolos ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot, tanah perlu layak lolos ayakan 2 mm sehingga tanahnya seragam. Tidak menjadi faktor yang berpengaruh atau tidak diperhitungkan dalam percobaan. Yang ke-8 atau yang terakhir, sampel tanah disimpan pada wadah tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan pot, tanah langsung dimasukkan ke dalam pot. Jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan, simpan pada wadah berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan. Berikut saya lampirkan proses pengambilan sampel tanah utuh. Dari apa yang bisa saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis tanah atau pengujian tanah adalah aktivitas menganalisis sampel tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah. Salah satu tahapan yang paling penting dalam analisis tanah adalah pengambilan sampel tanah. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3, yaitu sampel tanah utuh atau tidak terganggu, sampel tanah agregat utuh, dan sampel tanah biasa. Selain proses pengambilannya, yang perlu diperhatikan juga adalah proses penyimpanan sampel tanah. Untuk proses penyimpanannya, sampel tanah disimpan dalam ruangan yang lembab bersuhu dingin. Saya rasa cukup ya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata ataupun materi yang saya sampaikan kurang tepat, saya mohon maaf. Saya Vindia Zara Fuadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.